Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi. Wastanna bisunnatihi waktafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita pada kesempatan siang hari ini, walaupun hanya secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita niatkan, apa yang kita ikhlaskan untuk menuntut ilmu pada kesempatan siang hari ini diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di hari yang baik ini ya, dalam kondisi kita sedang berpuasa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada kita untuk sejenak mendengarkan pemaparan materi pada kesempatan siang hari ini. Kita hari ini akan melanjutkan ke pertemuan yang keempat ya, untuk mata kuliah adab dan akhlak. Dan insya Allah pada kesempatan siang hari ini materi kita adalah tentang adab-adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di pekan yang lalu kita sudah sampaikan seputar adab-adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan sampaikan tentang adab-adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja adab-adab yang seharusnya kita lakukan sebagai umat beliau, maka ini perlu kita sampaikan. Ini perlu kita jelaskan supaya nanti kita semuanya bisa paham apa yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah agama ini ya, sehingga beliau adalah merupakan orang yang mulia dan kita harus memuliakan beliau walaupun kita tidak bertemu secara langsung dengan beliau, tapi kita harus tetap memuliakan beliau dan meyakini bahwasanya beliau adalah Rasul yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan agama ini. Ya, jadi agama ini dijelaskan melalui perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui malaikat Jibril itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada kita. Sehingga kita amat sangat harus berterima kasih kepada Rasulullah yang telah menunjukkan kepada kita kebenaran, yang sudah membawa kita kepada jalan yang seharusnya kita lalui, bukan jalan-jalan yang sesat, bukan jalan-jalan orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul sudah melewati fase ini. Rasul addal amanah. Ya, Rasul sudah melaksanakan amanah yang sudah diamanahkan di pundak beliau. Nah, maka sebagai umatnya saat ini, selain kita harus mengikuti beliau, maka kita harus juga melaksanakan adab-adab yang seharusnya dan selayaknya kita lakukan sebagai umat beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa sajakah adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Yang pertama adalah kita harus mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul terakhir
bagi seluruh manusia sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira dan penyuruh ke jalan Allah dengan izinnya, serta mengimani kebenaran segala apa yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membenarkan kabar yang beliau bawa dari perkara-perkara yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Ini adab yang pertama terhadap Rasulullah SAW. Kita harus mengimani beliau. Kita harus meyakini, mempercayai bahwasanya beliau adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi ini. Artinya adalah bahwa setelah beliau meninggal dunia, maka tidak ada lagi Rasul-Rasul yang lain. Jika ada orang yang mengaku-ngaku nabi palsu, maka kita harus segera untuk mendustakannya. Kita harus cepat-cepat untuk tidak mempercayainya, ya, karena itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian kita juga harus mengimani bahwa beliaulah yang memberi peringatan dan pemberi kabar gembira, menyeru, ya, serta mengimani kebenaran atas apa yang beliau sampaikan. Ya, kita mengimani apa yang beliau sampaikan walaupun terkadang tidak bisa kita cerna dengan logika kita semata. Ya, ada banyak syariat-syariat ini yang tidak bisa kita reka-reka dengan logika. Tapi ketika Rasulullah yang menyampaikan, maka kita harus sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan kita taati. Ya, jangan pakai logika kita. Karena kalau kita pakai logika kita sendiri, maka tidak akan sampai logika kita untuk mencerna apa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Contoh kecil saja misalnya teman-teman sekalian, bila mana kita hendak melaksanakan sholat misalnya, kemudian sesudah kita berwudu, kemudian kita buang angin, ya, buang angin keluarnya dari bawah. Tapi yang diperintahkan kepada kita setelah itu adalah untuk berwudu kembali, ya, untuk membasuh tangan kita, membasuh wajah kita, membasuh kepala kita, membasuh kaki kita. Kita tidak diperintahkan untuk membasuh tempat di mana keluarnya angin tersebut. Nah, ini tidak bisa kita logikakan. Ya, tapi itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, maka sebagai umatnya kita harus mendengarkan dan mempercayai, kemudian melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Dan masih banyak lagi tentu syariat-syariat yang lain yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, kemudian kita tidak bisa mereka-reka itu dengan logika kita sendiri. Sehingga kita harus mengimani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Bahkan dalam sejarah juga para sahabat, ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj misalnya, itu para sahabat yang keimanannya luar biasa seperti Abu Bakar, maka beliau langsung mengimani dan mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau sudah melakukan Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit. Ya, ini tentu kalau kita bahas dengan logika kita, maka kita tidak akan bisa membahasnya. Tapi begitulah kita sebagai orang, sebagai umat beliau, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengimani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang kedua adalah kita wajib untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari kecintaan kita kepada diri kita sendiri, lebih, ya, dari kecintaan kita terhadap orang tua kita, terhadap anak kita, dan terhadap manusia-manusia lainnya. Ya, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga aku lebih ia cintai
daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Ini juga harus kita lakukan teman-teman sekalian, bahwa kita harus meletakkan cinta kita kepada Rasulullah melebihi cinta kita dari anak-anak kita, dari orang tua kita, dari istri kita, dari suami kita, dan dari sahabat-sahabat kita dan manusia-manusia yang lainnya. Ya, karena orang-orang ini adalah merupakan orang-orang terdekat dengan kita, anak, istri, orang tua. Ini kan orang-orang terdekat dengan kita, yang kita tentu rela untuk berupaya mati-matian demi bisa membahagiakan mereka. Ini pun harus kita kesampingkan pada saat kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita dahulukan cinta kita kepada Rasulullah daripada cinta kita kepada orang tua, kepada anak kita, ya, kepada manusia-manusia yang lainnya. Tentu kecintaan kita kepada Rasulullah derajatnya di bawah daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cintai Allah, kemudian Rasulullah, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Ya, jadi di antara adab kita juga terhadap Rasulullah adalah kita harus mencintai beliau. Kita cintai beliau. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kembali lagi, apabila kita mencintai seseorang, maka kita harus menjaga harga diri orang tersebut. Ya, kita harus mengikuti apa yang disampaikan orang tersebut. Ya, seyogianya ketika kita mencintai orang lain, maka itu yang kita lakukan. Ya, pada saat ada orang yang menghina Rasulullah, pada saat ada orang yang mencaci Rasulullah, pada saat ada orang yang tidak mengimani Rasulullah, maka kita harus menjadi orang yang berdiri di barisan paling depan untuk membela beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu beberapa peristiwa, beberapa kasus, ya, orang membuat karikatur yang kemudian menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah tahu itu, ya, dan bahkan ada juga pernyataan-pernyataan dari pemimpin-pemimpin negara Eropa misalnya yang kemudian menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus menjadi orang yang paling pertama membela beliau, paling pertama menjelaskan bahwa Rasulullah tidak seburuk apa yang mereka persangkakan. Ya, banyak sekali kita lihat, ya, apalagi saat ini di zaman keterbukaan media, semua bisa kita akses melalui internet, ya. Ada banyak sekali orang yang kemudian menghina Rasulullah, mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah diuji kecintaan kita terhadap beliau. Apabila kita mengakui bahwa kita mencintai beliau, maka kita harus membela beliau dalam hal ini. Tidak boleh kita diam saja. Ya, tidak boleh kita hanya menonton saja. Kita harus melakukan pembelaan dengan sedaya mampu kita. Apabila kita memiliki kekuatan diplomasi untuk bisa menyampaikan, maka pergunakan kekuatan itu. Misalnya kita seorang presiden, seorang pejabat, dan lain-lain, maka pergunakanlah kekuatan itu, kekuasaan itu untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apabila kita tidak memiliki kekuatan sampai kepada batas itu, maka setidak-tidaknya kita harus melakukan hal-hal yang kemudian bisa mempertahankan, ya, harkat, martabat, dan harga diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita malah nauzubillah mengikuti apa yang mereka sampaikan, ya, kita latah terhadap apa yang mereka lakukan, kemudian kita terjerembab dan terjerumus kepadanya. Wal'iyadu billah. Jadi yang kedua adalah kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang seseorang itu ketika mencintai orang lain, dia tidak hanya bisa dibuktikan dengan ucapan di bibir saja, tapi harus dibuktikan juga dengan perbuatan yang dia lakukan. Jangan hanya kita mengatakan cinta Rasul, cinta Rasul. Di mana-mana kita lihat ada jamaah cinta Rasul, komunitas cinta Rasul, ya, dan lain sebagainya. Tapi tiba waktunya sholat tidak sholat, tiba waktunya diperintahkan untuk mengamalkan sunnah beliau tidak diamalkan. Tapi tetap mereka mengatakan bahwa mereka cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang seperti ini cintanya itu palsu, ya, cintanya itu dusta.
cintanya itu hanya sebatas di bibir saja. Tidak bisa dibuktikan dengan perbuatan yang dilakukan. Makanya bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi buktikan dengan perbuatan kita bahwa kita itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Ya, ini juga menjadi adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ini potongan dari surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, ya ikhwan sekalian. Yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Jadi kita harus mentaati apa yang beliau perintahkan. Bagaimana kita sekarang ini, Ustadz? Kita tidak menjumpai beliau, kita tidak bertemu dengan beliau. Bagaimana cara kita mentaati beliau? Bagaimana kita menjauhi larangan-larangan beliau? Nah, kalau kita tidak bertemu beliau, maka Allah Subhanahu wa taala sudah punya cara untuk agar kita bisa tetap mentaati beliau, tetap mengetahui perintah beliau dengan cara membaca hadis-hadis beliau yang sudah ditulis oleh para ulama kita. Jadi ini memang cara Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, ya. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan agama ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan mengabadikan, ya, hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kitab-kitab yang ada banyak sekali, ya. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan lain sebagainya. Ya, ini semuanya bisa kita baca, ini semuanya bisa kita amalkan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mengetahui bagaimana cara kita untuk mentaati Rasulullah, ya, untuk melaksanakan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dan menjauhi apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang untuk kita lakukan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita sekarang, Ustadz, jarak kita dengan Rasul kan jauh, sudah 1400 tahun, bagaimana kita masih bisa mentaati perintah Rasul? Bagaimana kita mengetahui perintah-perintah Rasul? Walaupun jarak kita jauh, ya, tapi masih tetap ada peninggalan-peninggalan yang beliau tinggalkan berupa hadis yang dihimpun oleh para ulama kita. Nah, kalau kita lihat bagaimana para ulama kita mengumpulkan hadis itu, yaitu memiliki syarat-syarat yang cukup ketat, ya. Terkadang ada orang yang, ya, semoga kita tidak termasuk di dalamnya, orang yang ingkar sunnah, orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Orang yang tidak mempercayai adanya sunnah Rasulullah SAW. Tidak mempercayai sunnah-sunnah, hadis-hadis yang sudah dibukukan tersebut. Karena mereka menggunakan logika mereka sendiri, ya, tanpa menelusuri bagaimana para ulama kita mengumpulkan hadis. Ya, bagaimana jerih payah mereka untuk mengumpulkan satu hadis saja dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Ya, kita ambil contoh misalnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau ketika ingin menuliskan sebuah hadis, maka ada banyak sekali syarat yang beliau syaratkan. Tidak boleh perawinya itu berdusta, tidak boleh, dan lain sebagainya, ya. Ini nanti kita bisa perdalam dalam pelajaran mustalahul hadis, ya, supaya kita bisa mengetahui bagaimana perjuangan para ulama ahli hadis dalam menghimpun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya kita bisa counter, supaya bisa kita menyampaikan dan membantah apa yang sudah diyakini orang-orang yang mengingkari sunnah tersebut, bahwa sunnah-sunnah itu mustahil bisa dihimpun karena jarak antara kita dengan Rasulullah sangat jauh. Bahkan sunnah itu baru dihimpun
itu lebih kurang 200 atau 300 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka ini waktu yang cukup lama, memang waktu yang cukup panjang, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki cara bagaimana supaya agama ini tetap bisa murni, bagaimana agama ini tetap bisa kita melaksanakan perintah-perintah di dalamnya. Jadi ini adab kita yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah meneladani beliau dalam setiap perkataan, perbuatan, ibadah, dan pergaulan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ya. Jadi kita harus meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perkataan kita, perbuatan kita, apalagi ibadah kita. Ya, dalam kita melakukan ibadah maka kita harus meneladani Rasulullah. Siapa lagi yang kita teladani selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliaulah yang menyampaikan risalah agama ini. Jadi beliaulah yang harus kita teladani pada saat kita beribadah. Di saat kita ingin berbicara juga, ya, kita bisa membaca riwayat-riwayat tentang bagaimana Rasulullah ketika berbicara. Apakah Rasulullah pernah berdusta? Apakah Rasulullah pernah menyinggung perasaan orang lain dalam perkataan beliau dan seterusnya dan seterusnya? Maka ini harus kita ikuti. Kalau Rasulullah tidak pernah menyinggung perasaan orang lain dan bahkan Rasulullah melarang itu, maka tidak sebaiknya kita lakukan hal tersebut. Ya, dalam pergaulan kita juga seperti itu. Bagaimana Rasulullah bergaul? Siapa yang menjadi teman dalam pergaulan beliau? Ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah telah menyebutkan tadi dalam surah Al-Ahzab bahwa Rasulullah itu dalam dirinya sudah ada suri tauladan yang baik. Ini Allah yang mengatakan ada suri tauladan yang baik dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita jadikan beliau sebagai teladan kita. Bukan pemain sepak bola, bukan artis, bukan public figure dan lain sebagainya. Bahkan hatta ustadz juga tidak seyogianya seorang murid terlalu fanatik kepada ustadznya, ya. Tapi kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ustadznya. Kalau ustadznya menyampaikan apa yang disampaikan Rasul, kita mengikuti hal itu bukan semata-mata karena kita ingin mengikuti ustadz kita, mengikuti guru kita, mengikuti syekh kita, tapi semata-mata karena kita ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Apalagi sekarang misalnya ada artis yang terkenal menyampaikan sesuatu bahwa itu adalah anjuran Rasulullah. Kita ketika itu mengikutinya bukan semata-mata karena si artisnya, tapi semata-mata karena memang kita ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lebih jelasnya lagi kita akan sampaikan hal tersebut di adab yang kelima. Ya, apa itu adab yang kelima? Adab yang kelima adalah kita wajib ittiba hanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ittiba itu adalah mengikuti tapi tahu kita dalilnya apa. Mengikuti ala basirah, kita mengikuti dan kita tahu apa yang kita ikuti, bukan taklid. Ya, bukan taklid. Taklid itu juga sama mengikuti, tapi taklid itu mengikuti tanpa tahu kita apa sebab kita mengikutinya. Cuman hanya karena guru kita mengatakan itu, maka kita ikuti, yaitu taklid. Tapi kalau ittiba, kita ikuti dan kita paham apa yang kita ikuti. Kita tahu, ya, ibarat kita berjalan di sebuah jalan, ya, kita lalui jalan tersebut untuk menuju ke suatu tempat, kita tahu bahwa itu adalah jalan yang benar. Berbeda dengan orang yang mengikuti jalan yang salah untuk bisa menuju kepada suatu tempat, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Jadi Allah mengatakan, ya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, untuk mengatakan bahwa apabila orang tersebut mengaku mencintai Allah, maka seyogianya dia harus mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kita harus ittiba, ya, harus mengikuti Rasulullah SAW, ya, dalam ibadah kita, dalam perbuatan kita, muamalah kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keenam adalah banyak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Ya, jadi kita harus banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Apalagi pada saat kita mendengar nama beliau disebutkan, maka kita harus bersolawat kepada beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita harus banyak-banyak bersolawat kepada beliau, ya. Para ulama mengatakan bahwa makna solawat dari Allah untuk nabinya ialah Allah Azza wa Jalla memuji dan menyanjung beliau di sisi para malaikat. Dan makna solawat dari malaikat untuk beliau adalah mereka mendoakan kebaikan untuk beliau dan memohonkan ampunan untuk beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna salawat dari Bani Adam atau dari manusia untuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah doa dan pengagungan terhadap perintah beliau. Itu adalah makna-makna salawat. Ya, bahwa Allah bersalawat kepada Rasul, malaikat bersalawat kepada Rasul. Kita juga diperintahkan sebagai umatnya untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya memiliki makna. Apa makna solawat Allah kepada Rasul? Makna solawatnya malaikat kepada Rasul? Apa makna solawatnya anak Adam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, dianjurkan kita mengucapkan solawat pada waktu-waktu dan keadaan yang disyariatkan untuk membacanya maupun ketika nama beliau disebutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya. Lafaz salawat yang dianjurkan adalah seperti yang dibaca di dalam salat setelah tasyahud, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalla Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu adalah salawat yang dianjurkan. Kemudian lafaz yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian atau dengan kalimat singkat yang biasa kita ucapkan, misalnya sallallahu alaihi wasallam
atau alaihi salatu wassalam, atau dengan Allahumma salli wa sallim alaih. Itu juga boleh, ya. Itu adalah merupakan lafaz-lafaz sholawat yang boleh kita ucapkan. Jika kita tidak sempat untuk mengucapkan yang panjang, maka yang pendek-pendek saja. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim alaih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila seseorang dari kalian bersolawat kepada Nabi SAW, hendaklah ia menggabungkan antara solawat dan salam. Tidak boleh hanya mengucapkan sallallahu alaihi saja atau alaihi salam saja. Tapi digabungkan, ya ikhwah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu sebaiknya seperti itu, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang terakhir atau adab yang ketujuh adalah tidak boleh membuat solawat-solawat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang talibul ilmi berbuat bid'ah, yaitu hal-hal baru dalam agama, ya, mengadakan sesuatu yang baru dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi tidak boleh kita membuat salawat sendiri yang tidak warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap amalan yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya, sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahdatha fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Ya, dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak termasuk dalam urusan kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, jangan dibuat-buat, itu banyak sekali ya sholawat-sholawat yang dibuat. Ya, misalnya ada sholawat nariyah. Ya, kalau kita telaah lagi maknanya, maka itu ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Tidak boleh kita mengagungkan Rasulullah melebihi dari hal yang sewajarnya. Tidak boleh kita mengagungkan Rasulullah dan mensejajarkan beliau seakan-akan bahwa beliaulah yang menciptakan kita, beliaulah yang memberikan kesembuhan kepada kita, dan lain sebagainya. Maka ini semuanya tidak boleh kita lakukan. Ya, ucapkanlah sholawat yang sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan begitu maka kita sudah mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melakukan perkara-perkara baru dalam agama yang pada akhirnya itu akan menimbulkan kesesatan saja di tengah-tengah umat ini. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ya. Demikian materi kita untuk kesempatan siang hari ini, yaitu adab-adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan pencerahan, memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian, mengingatkan untuk yang lupa, dan memberikan pemahaman baru untuk yang belum pernah mengetahuinya sama sekali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya, jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Insya Allah kita jawab sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tafadhal. Bismillah, Ustaz, Ana mau nanya.
Nah, Untuk makna dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yaitu bahwasanya Allah doakan ampunan kepada nabi. Tapi kalau yang di hadis man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Untuk sallallahu alaihi biha asyara, apa tafsiran dari hadis ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. baik, jazakallahu khairan. Untuk pembahasan ini insya Allah kita jawab di pekan depan ya. Insya Allah. Sekarang ini tafsilnya ana butuh mutolaah sedikit ya, sehingga bisa kita jawab insya Allah di pekan depan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ada yang lain? Bismillah, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hadis yang tadi disampaikan, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kemudian di muqaddimah hadis, karena kalau nggak salah pernah Nabi ketika berdakwah itu selalu menyampaikan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, kemudian sebaik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, dan sebaik perkataan adalah kitabullah. Nah, kemudian mengenai salawat nariyah itu, Ustaz, tadi antum sampaikan bahwa itu memang sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, dan ini banyak masyarakat yang mengamalkan seperti itu, Ustaz. Nah, yang jadi konsen ana adalah apakah amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah itu bisa mengundang syaitan masuk ke dalam diri setiap hamba-hamba Allah yang mengamalkan. Karena dalam hal ini ana teringat sabda Nabi, kalau ana tidak salah, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Karena syaitan itu bisa mengalir di aliran pembuluh darah anak Adam. Nah, apakah hal ini bisa terjadi dikarenakan salawat nariyah yang disampaikan? Karena ana pernah dipanggil untuk meruqyah ya beberapa orang tua kita dahulu yang mengamalkan amal ini. Nah, apakah ada kaitan dengan hadis yang tadi Anda sampaikan? Syukran Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Masya Allah ya, antum ternyata lebih jago dari ana sebenarnya ini. Jadi yang pertama tadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu bukan hadis ya, tapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ya, ayat 21. Kemudian berkaitan tentang amalan-amalan bid'ah yang kita lakukan, apakah kemudian ini bisa menjadi jalan setan untuk masuk ke dalam diri kita, setan bisa menggoda kita dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam, tentu setan itu senang sekali apabila melihat seorang manusia melakukan sebuah kesalahan ya. Ini senang sekali, dan itu memang misinya syaitan ya. Visi misinya memang itu, yaitu menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Yaitu memang menjadi janji syaitan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengannya ya. Tentu ini merupakan yang pertama adalah
janjinya syaitan, bahwa syaitan itu akan menjerumuskan manusia. Nah, pada saat seseorang melakukan sebuah amalan bid'ah misalnya, atau kemungkaran-kemungkaran yang lain, maka ini bisa juga menjadi sebab atau jalan masuknya syaitan ya ke dalam diri kita. Kita terus dibumbui oleh syaitan dengan hal-hal ini ya, sehingga kemudian kita terus melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Wallahu taala alam, mungkin itu bisa menjadi salah satu sebab ya, seperti yang disampaikan oleh antum tadi ya, ketika ada orang yang misalnya mengamalkan sholawat nariyah tersebut ya, sehingga kemudian mereka pada akhirnya meyakini bahwa apa yang mereka amalkan itu adalah merupakan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Wallahu taala alam. Ustaz, ada yang bertanya di chat. Nah, bacakan. Bismillah. Ahsanullahu ilaikum ya Ustadz. Izin bertanya, kenapa ada fenomena di Jawa banyak sekali jenis wirid dan salawat yang diyakini baik dan digunakan karena bersanad? Iya. Memang iya, kita melihat ya realitanya, memang ada fenomena yang terjadi ya, khususnya bukan cuma di Jawa tapi di tempat-tempat lain juga sebenarnya sama saja ya, di Sumatera juga begitu ya. Ada wirid-wirid, salawat-salawat yang tidak warid dari Rasulullah SAW, kemudian itu diamalkan dan diyakini kebenarannya. Ya tentu ini karena mungkin ya, wallahu alam, kurangnya ta'ammuk atau mutalaah kepada dalil-dalil ataupun sumber-sumber yang ada daripada wirid-wirid dan salawat-salawat tersebut. Karena kebanyakan wirid-wirid ini adalah wirid-wirid yang diturunkan secara turun-temurun ya, dari neneknya kemudian terus diturunkan seperti itu, sehingga dia mengalir saja ya, dan orang yang mengikuti sesudahnya itu tidak kemudian mengadakan kajian-kajian terhadap wirid-wirid tersebut, sehingga orang-orang yang mengikutinya pun ikut-ikut mengamalkan tanpa tahu apa landasan mereka dalam mengamalkannya ya. Jadi sebabnya seperti itu. Sama dengan kesyirikan juga ya, bagaimana kesyirikan itu terjadi. Kesyirikan itu terjadi kan bukan serta-merta langsung ya, tapi ada prosesnya ya. Diawali dengan penghormatan terhadap orang-orang soleh terdahulu ya, di zaman Nabi Nuh, bahwa ada orang-orang soleh terdahulu yang kemudian mereka hormati. Pada saat mereka meninggal dunia, maka mereka memajang fotonya, kemudian membuat patungnya dan lain sebagainya. Tapi di generasi-generasi selanjutnya mereka sudah lupa apa tujuan awal dari nenek-nenek mereka melakukan itu ya, sehingga kemudian mereka memahami dengan pemahaman yang berbeda, maka akhirnya disembahlah orang-orang soleh tersebut. Sama juga dengan wirid-wirid ini, salawat-salawat ini ya, yang pada asalnya hanya dibaca-bacakan saja oleh orang-orang tua kita terdahulu, kemudian kita sebagai generasi penerusnya tidak kemudian mengadakan kajian secara intensif yang bisa kemudian mengupas apakah wirid itu sanadnya memang sahih atau tidak ya, tapi kita hanya mengikut-ikuti saja. Karena kebanyakan kalau kita tanya mereka ya ikut-ikut saja wirid-wirid tersebut, sehingga tidak ada dasarnya sama sekali dari firman Allah dan juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Wallahu alam. Jadi kira-kira itulah sebabnya ya, kenapa kemudian fenomena itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Wallahu taala alam. Baik, cukup ya insyaallah untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan depan biidznillah taala. Barakallahu fikum. Baik. Jazakallahu khaira ala ustadzuna Dasa Syawal Syahputra
yang telah menyampaikan materi serta ilmunya yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Semoga kita dapat mengambil begitu banyak pelajaran serta mengamalkannya dari apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah tadi sudah diberi kesempatan untuk sesi pertanyaan, langsung dibimbing oleh beliau. Untuk selanjutnya, kegiatan kuliah online pada siang hari ini kita sudah selesai. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dalam rangka menuntut ilmu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dirasa sudah cukup. Mari kita tutup langsung saja pertemuan atau majelis kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ana sebagai moderator undur diri apabila ada salah kata dan salah perbuatan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Ijnlef. Barakallahu fiikum. Ini pertanyaannya sih tempatnya ya.